Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalun Nur Anfia dari kelas 2 DD3 akan menjelaskan mengenai pengendali tekanan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan gambar PNID dari alat pengendali tekanan, yaitu PCT14. Yang pertama, yaitu ada udara bertekanan masuk. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu ada yang masuk ke V1 dan V2. Untuk yang masuk ke V1, itu digunakan untuk menggerakkan control valve, sedangkan yang V2 digunakan untuk supply system. Untuk udara yang masuk ke V1, tekanannya akan tercatat di V1, kemudian masuk ke transducer, dan tercatat kembali di V2, sehingga akan masuk ke control valve dan menggerakkan control valve. Sedangkan udara bertekanan yang masuk ke V2 akan tercatat di V3. Kemudian sebagian masuk ke orifice, sebagian lagi masuk ke P4. Nah, di P4 ini ada sensor berupa transmitter yang akan mengirimkan sinyal ke controller. Nah, di controller nanti akan membandingkan hasil dari P4 dengan set point. Nah, apabila terjadi error, maka controller akan mengirimkan sinyal ke FCE. Nah, FCE di sini yaitu berupa control valve. Nah, karena ada penyesuaian bukaan valve, maka ada penyesuaian laju alir udara yang keluar dari control valve yang akan menuju ke pipa proses. Nah, di pipa proses ini kemudian dapat masuk ke tangki udara untuk diukur tekanannya dengan cara membuka valve 3 dan valve 5. Nah, ada juga proses yang tidak menggunakan tangki, yaitu dengan membuka V4 dan V6. V3 dan V5-nya itu ditutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel pengendali. Variabel pengendali ada 4. Yang pertama, yaitu ada proses variabel, yaitu tekanan udara yang terbaca di P4. Yang kedua, ada manipulated variable, yaitu laju alir udara di orifice. Sedangkan set point-nya yaitu nilai tekanan udara pada pipa yang diinginkan di P4. Sedangkan disturbance-nya yaitu laju udara yang keluar dari V6. Nah, di V6 ini disebut disturbance atau gangguan karena di V6 ini valve-nya bisa dibuka dan ditutup. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi tekanan di pipa proses. Kemudian ada logika proses. Contoh valve yang digunakan ialah pneumonia valve tipe R2 close, sehingga apabila nilai persen PU-nya besar, maka valve akan tertutup dan menghasilkan NP kecil. Dan itu juga sebaliknya, apabila nilai persen PU kecil, maka valve akan terbuka dan menghasilkan NP yang besar. Nah, jika laju orifice lebih besar, maka P4 akan meningkat. Dan jika bukaan V6 diperbesar, maka supaya PV sama dengan SP, laju udara diperbesar dengan memperbesar V2-nya. Kemudian ada direct reverse acting, yaitu ada aksi proses atau direct acting. Terjadi apabila nilai PV meningkat, maka sinyal kendali akan meningkat pula dan MV juga meningkat. Sedangkan aksi pengendali atau reverse acting, apabila PV meningkat, maka MV akan bernilai kecil. Hal ini berlawanan disebabkan karena control valve yang digunakan ialah R2 close, di mana semakin besar persen PO, maka valve akan semakin menutup. Demikian penjelasan
dari saya mengenai pengendali tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.